Ya, kajian Tazkiyatun Nafs episode ke-14 yaitu tentang judulnya tuh apa? Recording in progress. Public speaking, apa? Public service, public service. Ya, public service. Artinya apa nanti insya Allah kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sama-sama berharap Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah mensucikan hati kita dari kotoran, keinginan maksiat. Kita minta ke Allah agar Allah selamatkan kita di akhirat kelak. Di hari ketika kita enggak punya naungan kecuali naungan arsy-Nya. Di hari ketika banyak kaki-kaki yang tergelincir di atas as-sirat. Tapi kita berharap Allah lindungi kita dari itu semua dengan sebab kita hadir di majelis ilmu ini. Hanya Allah yang bisa nyelamatin kita, teman-teman. Maka kalau kita ikut kajian, pastikan bergantunglah ke Allah. Jangan bergantung sama diri sendiri. Jangan ngerasa diri hebat bisa hadir ke kajian. Karena kalau Allah ingin, Allah bisa cabut hidayah itu dari diri kita. Selalulah saat dimulai kajian kita tawadu. Kita bilang, ya Allah aku rendah. Aku gak sanggup ngelakuin amal soleh kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Maka aku mohon jadikan aku bisa istiqomah di atas jalan ini. Sampai hari dimana aku berjumpa dengan-Mu ya Allah. Teman-teman, ini adalah bab yang indah. Bab yang mungkin banyak orang lalai. Yaitu bab tentang public service. Bab tentang bagaimana public service, yaitu terjemahannya apa sih public service? Ngasih pelayanan ke publik itu menjadi sarana tazkiyatun nafs yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Allah berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar semut terkecil atau debu terkecil, maka akan melihat balasannya. Dan barang siapa melakukan dosa sebesar debu terkecil, maka dia akan melihat balasannya juga. Nabi kita SAW bersabda bahwasanya iman itu ada 70 cabang. Level tertingginya adalah apa? La ilaha illallah, level tertingginya. Dan level terendahnya dari iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Oke, jadi teman-teman, amal soleh itu bermacam-macam. Amal soleh tertinggi adalah tauhid, yaitu menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Sedangkan amalan soleh terkecil, ya, yang terkecil pahalanya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu amalan terkecil loh, yaitu level terendah iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Apalagi menyingkirkan sound horeg dari jalan ya, tentunya lebih wow lagi. Oke. Nah, menyingkirkan gangguan dari jalan ternyata Nabi SAW sendiri yang menyampaikan dalam hadis yang sahih, di mana beliau bersabda, ada seorang yang dia melihat duri tuh di jalan, kemudian orang ini ngambil duri tersebut sambil ngomong, aku menyingkirkan duri ini agar tidak ada muslim yang celaka gara-garanya.
dibuang, dan orang ini diampuni dosanya oleh Allah, bahkan dia masuk surga gara-gara itu. Gara-gara nyingkirin duri dari jalan, masuk surga. Padahal sekali lagi, nyingkirin duri dari jalan itu salah satu cabang iman yang paling rendah, alias pahalanya paling kecil. Tapi pahala paling kecil malah dijamin surga oleh Nabi SAW. Apa yang bikin amal soleh ini jadi gede? Yaitu hati yang mendalam saat mengamalkannya. Makanya public service, kalau kita ngelakuinnya benar-benar niatnya karena Allah, dan kita menghayatinya, itu akan menjadi pensuci hati kita, pembersih hati kita, akan ngebuat kita dapat pahala gede banget dan kita masuk surga. Maka coba teman-teman, saat kita lagi ada di jalan yang bahaya, sampah kek, kulit pisang kek, coba kalian singkirkan. Dan saat disingkirkan itu gak usah nyari CCTV. Ingin viral ngelihat CCTV. Pas kita itu, yang pertama kali kita lakukan saat kita lagi ngambil itu duri adalah, beberapa detik sebelum ngambil duri, kita ngomong ke Allah di hati kita, ya Allah, aku gak ingin ada hambamu yang celaka gara-gara ini. Sekalian ambil, buang. Itu kalau kalian pas ngebuang itu dengan niat kayak tadi, rasain hati kita tuh akan adem banget, nyaman banget. Kalian ngelihat ada sendal-sendal yang berantakan di masjid, terus kalian ngebersihin, dan saat kalian ngebersihin dibuang ya, maksudnya diapain? Dirapihin ya, dirapihin. Dan saat dirapihin kalian niatin di dalam hati, ya Allah, Engkau maha indah dan Kau mencintai keindahan. Terus kalian rapihin, itu pahalanya jadi gede banget. Kalian ngelihat ada hal-hal yang dirasa nggak nyaman di jalan, terus kalian singkirkan, atau yang membahayakan di jalan kalian singkirkan, itu pahalanya gede banget. Bahkan teman-teman, ini Udin hadir nggak ya? Kang Udin tuh di teknik lingkungan kalau nggak salah ya, beliau tuh kuliahnya. Dan kalian pernah nggak ngelihat kura-kura itu bentuknya kayak angka 8, yaitu bagian cangkangnya, kan cangkang kura-kura tuh lonjong ya, tapi ini mah cangkangnya itu di bagian tiganya tuh, di bagian tengahnya tuh kecil. Jadi kebayang kura-kura yang harusnya bentuk cangkangnya gini, ini mah kura-kura bentuk cangkangnya gini, set. Bagian tengahnya kenapa kecil? Karena si kura-kura ini dari usia bayinya, mungkin dari usia kecilnya, udah kelilit sama plastik. Sehingga ketika gede, badan yang bagian atas dan bawahnya membesar, tapi bagian yang tengahnya tetap kecil. Bisa kebayang kalian? Sakitnya gimana itu kura-kura? Wong binatang tikus saja, kata Syekh Utsaimin, kalau kalian ngejebak tikus pakai lem, terus kalian diemin tikus sampai mati, kalian masuk neraka. Jadi kalau kalian nangkep tikus, pastikan di lemnya sediain keju yang cukup sampai kalian balik ke tikusnya. Jangan sampai kalian misalnya, kalian mau pergi ke liburan gitu, pergi liburan 3 hari, ngasih jebakan tikus, terus habis itu pakai kejunya sedikit doang. Ya iya, tikus dapat terus 3 hari nggak makan, mati dia. Dosa kita, bisa masuk neraka. Jadi kalau kalian nangkap tikus, pastikan tikusnya pas dia lagi terperangkap, kasih makanan yang cukup di sana. Pas kita datang langsung geprek, bunuh tikusnya. Jadi yang dosa bukan bunuh tikusnya, yang dosa adalah nyiksa tikusnya. Ngebiarin si tikus ini mati kelaparan. Itu dosa besar. Bisa masuk neraka kita. Maka pastikan kalau kalian ngebunuh binatang sebesar tikus, cepat bunuhnya. Jangan dimandiin dulu, dikelek-kelek kayak video reels di Instagram gitu ya. Ditempelengin dulu. Aduh ya Allah, jangan. Kalau cicak gimana? Ya cicak juga harusnya one hit kill. Dan ngapain nyiksa cicak pelan-pelan gitu ya. Capain gitu. Jadi ingat dulu Ariza pernah ada cicak hamil, di belek perutnya, ada telurnya digoreng teman-teman. Astagfirullah, ya pas masih kecil Ariza. Udah bunuh aja, one hit kill. Nah sekarang lihat yang lebih gede dari tikus, yaitu kura-kura. Kura-kura kena plastik. Ada juga kura-kura yang kemasukan apa itu sampai ke hidungnya tuh dalam banget, kayak
plastik atau aluminium gitu sampai pas ditarik tuh kelihatan kesakitan banget tuh kura-kura. Coba bayangin, kalian sekarang ada sampah plastik, terus kalian buang, pas kalian buang tuh kalian niatin, ya Allah, aku ngebuang ini karena aku nggak mau ada makhlukmu yang celaka gara-gara sampah ini. Itu pahalanya gede banget teman-teman. Dan kalian nanti akan lebih peka dengan lingkungan saat kalian ngelihat ada binatang kayak kura-kura yang tersakiti, lumba-lumba yang ya Allah lehernya tuh sampai luka kayak itu, kalian bisa nangis ngelihatnya. Dan tangisan itulah yang bisa bikin kalian jadi masuk surga. Karena kalian nangis karena sayang sama makhluk Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh pelacur. Yang ketika pelacur ini ngelihat ada anjing yang kehausan, dia nggak mikir panjang, dia turun ke sumur. Kemudian dia ambil dengan sepatunya, digigit, lalu dia manjat lagi naik ke atas. Cewek loh. Wall climbing tuh berat. Apalagi wall climbing. Pernah wall climbing? Enggak. So ke playground nanti ada wall climbing gitu. Tapi yang pakai ini, yang pakai pengaman. Kalau enggak kalian mati di sana. Wall climbing tuh udah susah. Ini well tuh sumur. Wall climbing susah bener. Ini cewek gitu loh. Turun, ambil, pakai sepatu, digigit, lalu dia naik, lalu kasihin ke anjing. Sebenarnya ngasih minum ke anjing mah amalan yang sepele. Tapi keikhlasannya, rasa sayangnya kepada makhluk Allah inilah yang menyebabkan pahalanya jadi agung. Sampai dosa zina aja diampuni. Itulah public service. Yang kita lakukan dengan penghayatan, itu akan menjadi nilainya besar banget di mata Allah. Coba kalau ada orang yang nanya ke kalian, ya Pak, punten tahu alamat ini enggak? Tahu jalan ini enggak? Terus kalian coba saat kalian nunjukin jalan, niatin, ya Allah, terlepas dari dia ternyata di tempat itu malah maksiat, itu bukan urusan kita ya. Yang penting kita saat kita nunjukin jalannya, niatnya karena Allah. Adapun perbuatan dia yang dia lakukan di tempat itu nggak ada masalah. Misalnya kalian nanya ke Arizal, gelap nyawang di mana? Tahu gelap nyawang? Di mana? Di ITB. Tempat apa di situ? Banyak makanan ya, tempat makanan, tempat buku-buku juga kan. Dulu banyak beli buku Islam, termasuk pembahasan malam hari ini. Ini dari situ, dari Gelap Nyawang belinya bukunya. Ya. Kalau nggak salah inget, iya di Gelap Nyawang belinya. Nah, ada orang nanya gelap nyawang di mana? Terus tunjukin, terus niatin di hati, ya Allah mudah-mudahan itu nyampe di Gelap Nyawang dia bisa menunaikan segala macam kebaikan yang dia niatkan. Itu dapat pahala gede. Taunya pas di sana dia malah ketemu pacar, makan bareng gitu ya. Ya itu mah urusan dia, dosa dia. Tapi perbuatan Arizal ketika public service, yaitu nunjukin jalannya, itu dapat pahala. Bahkan kalian tahu gak sih, pernah gak dengar hadis ini gak? Nabi SAW bersabda, "Man da'a ilal huda." Barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala atas orang yang melakukan kebaikan tersebut dan orang-orang yang dia ajak tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Pernah nggak dengar hadis ini? Pernah? Tahu nggak asbabul wurudnya apa? Asbabul wurudnya tuh bukan ngajak orang untuk sholat, untuk puasa, bukan. Asbabul wurud dari hadis ini adalah ada seorang sahabat yang nanya sahabat lain tentang jalan, tentang suatu daerah. Tahu nggak daerah ini di mana? Saya nggak hafal daerah ini. Terus sahabat itu nunjukin, oh daerah ini di situ. Padahal kan belum jelas ini daerahnya mau ngapain di daerah tersebut. Belum ada kejelasan. Tapi ternyata perbuatan sahabat ini yang nunjukin jalan, itu Nabi SAW bersabda tadi. Barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Walaupun emang asbabul wurud dari hadis ini ada beberapa. Dan ada juga versi lain, yaitu ketika ada sahabat yang disuruh sedekah, pada diem aja. Pada bengong gitu sahabat ini, mungkin karena kaget. Ada orang datang dari kampung dalam kondisi hampir telanjang saking miskinnya. Lalu Nabi SAW nyuruh sahabat sedekah. Pada diam tuh sahabat. Sampai akhirnya ada seorang sahabat yang bawa dinar atau dirham sampai gede banget. Sampai pada tumpah-tumpah. Itu Nabi bahagia banget SAW. Dan akhirnya pas sahabat ini kayak gitu, langsung sahabat yang lain ikutan sedekah abis-abisan. Terus keluarlah hadis tadi. Tapi intinya, dari dua asbabul wurud tadi, kita paham bahwa public service
itu bisa membuahkan pahala yang besar dan juga bisa mensucikan hati kita asal saat melakukannya kita penuh kekhusyuan. Cobain itu teman-teman, cobain. Ya. Salman Al-Farisi, ya. Apa sih perbuatan beliau awalnya? Perbuatan beliau awalnya itu cuman ingin jadi public service atau tapi harus ini dulu ngasih apa kalau di awal teh? Iya, bahasa Inggrisnya apa ngasih? Disclaimer. Apa ini ngasih disclaimer? Bahwa AA ngasih tahu ini bukan dalam rangka untuk memanfaatkan kalian. Kalaupun iya, AA akui di antara kalian ada yang memberi manfaat ke Arizal dengan manfaat yang sangat besar. Di antaranya Genta dan juga istri beliau Sylvie ya. Udah banyak ngasih kebaikan ke Arizal, udah banyak banget jasanya untuk Arizal. Ya terutama dengan lahirnya Yusuf dan Daniel, anak kembar, dan AA banyak kebantu dengan mereka. Cuman AA pengen disclaimer bahwa AA cerita ini bukan dalam rangka ingin dipuja-puja, ingin dihikmati, ingin dispesialkan, bukan. Tapi ini hanya karena amanat ilmiah. Salman Al-Farisi, itu apa sih perbuatan yang beliau lakukan awal sehingga beliau ujung-ujungnya bisa mendapat gelar dari Nabi SAW dengan gelar yang luar biasa? Endingnya itu kan bikin sahabat pada nangis. Endingnya itu kan para sahabat Nabi SAW sampai nangis ngedenger kisahnya Salman Al-Farisi. Dan endingnya juga Nabi SAW bersabda dengan dua hadis yang sangat spesial banget riwayat Muslim. Hadis pertama adalah apa? Surga merindukan Salman Al-Farisi. Hadis yang kedua adalah Nabi SAW sambil megang Salman Al-Farisi sambil beliau bersabda, andai hidayah Allah tuh ada di bintang Sirius, niscaya orang semacam Salman ini akan menggapainya juga. Apa sih public service yang dilakukan Salman sehingga Salman akhirnya oleh Allah dibukakan amal soleh yang mana amal solehnya begitu besar banget. Dan ngomong-ngomong teman-teman, secara logikanya ya, walaupun semua udah ada di takdir Allah, tapi secara logikanya kita Islam gara-gara Salman Al-Farisi. Kalau nggak ada Salman Al-Farisi, ini sekali lagi secara logika. Karena kalau secara hakikatnya mah tetap Allah yang takdirkan itu semua dan kita bersyukur pada Allah. Tapi secara logisnya, kita ini nggak akan Islam kalau nggak ada Salman Al-Farisi. Kenapa? Karena saat perang Al-Ahzab, andai Salman Al-Farisi nggak ngeluarin ide untuk bikin parit, kaum muslimin tuh abis semuanya. Mati semuanya. Dan Islam nggak mungkin sampai ke kita kalau Islam abis di zaman itu. Tapi dengan ide Salman Al-Farisi yang bikin parit itulah akhirnya tentara Al-Ahzab gak bisa melawan kaum muslimin. Kaum muslimin tetap menang pada saat perang itu. Ya walaupun secara dalil mah Allah bisa aja nolong lewat jalur lain ya. Lewat angin topan, lewat belalang, lewat kodok bisa aja Allah nolong kita. Tapi yang Allah takdirkan kita selamat gara-gara Salman Al-Farisi. Saat Al-Ahzab mau nyerang kaum muslimin dan itu kaum muslimin tuh bisa dibantai abis karena lawannya bukan cuma di depan tapi di belakang juga. Di belakang ada Yahudi, di depan ada tentara Al-Ahzab 12.000. Itu kaum muslimin digempit. Sampai kata Allah, sampai rasa takut tuh nyesek sampai ke kerongkongan kata Allah di surah Al-Ahzab. Tapi dengan Salman Al-Farisi yang punya idenya, kaum muslimin selamat. Nah, kenapa Allah sampai membukakan Salman Al-Farisi sampai dengan amal soleh yang gede ini? Salman menyelamatkan kaum muslimin. Salman dirindukan surga. Salman sampai divonis kalau hidayah Allah tuh sampai di bintang Sirius. Ada yang tahu jarak Sirius sama bumi berapa kilometer? Chat GPT aja soknya. Anak astronomi ada nggak di sini? Si Haru ya anak astronomi. Nah, coba itu kalau dari bumi sampai bintang Sirius tuh berapa juta kilometer. Nah, andai hidayah Allah tuh ada di bintang Sirius, kata Nabi SAW, ini orang semacam Salman akan menggapainya juga. Tapi apa sih yang menjadi step by step sehingga Salman bisa sampai ke derajat itu? Di antaranya adalah public service yang udah biasa beliau lakukan. Wong Salman Al-Farisi anak orang kaya, dipingit sama ayahnya kayak permaisuri.
Salman tuh cowok tapi kayak Cinderella, bukan Cinderella, permaisuri ya namanya. Kalau anak ratu itu permaisuri, apa namanya? Princesses. Ya pokoknya jadi kayak ratu aja gitu ya, kayak ratu di rumah, gak boleh keluar rumah saking sayangnya ayahnya ke Salman. Tapi suatu saat Salman tuh ngelihat ada orang Kristen yang ruku dan sujud di gereja. Akhirnya Salman ingin public service di situ. Salman menawarkan diri, padahal anak orang kaya nih. Tapi Salman rela kabur demi mencari kebenaran. Dan Salman bilang ke gurunya, ke orang-orang Kristen yang ada di gereja, izinkan aku untuk menjadi pembantu manusia terbaik di antara kalian. Akhirnya orang-orang menunjukkan nih, Salman, uskup kami adalah manusia terbaik. Dan Salman rela menjadi pembantu uskup tersebut. Walaupun ternyata uskup yang pertama buruk akhlaknya. Si uskup pertama ini koruptor. Harta umat dikumpulin untuk sedekah katanya, tapi malah jadi harta pribadi. Tapi Salman sabar untuk menjadi pembantunya. Karena Salman tahu ini public service. Karena dengan saya khidmat ke guru, guru bisa ngasih manfaat banyak ke umat. Tapi ternyata di public service yang pertama, khidmat Salman ke gurunya yang pertama dihianati oleh gurunya tuh. Dan Salman kesal. Dan akhirnya setelah si guru yang pertama ini mati, coba kalian kebayang gak sih? Kalian udah rela meninggalkan, misalnya kalian dulunya Majusi, lalu kalian rela meninggalkan agamanya Majusi, dan kalian rela meninggalkan kekayaan kalian. Misal ini berandai-andai walaupun gak mungkin, kalian anaknya Elon Musk, mau mewarisi harta berapa ribu triliun rupiah, tapi kalian rela untuk keluar dari agama Elon Musk. Elon Musk agamanya apa? Ateis. Itu bukan agama itu. Misalnya anggaplah Elon Musk itu agamanya Kristen, lalu kalian rela keluar dari Kristen untuk masuk agama Yahudi. Karena kalian melihat di agama Yahudi ada yang lebih baik daripada Kristen. Misal contoh. Kalian rela keluar dari agama Kristen untuk jadi Yahudi, dan kalian rela untuk meninggalkan harta yang nantinya kalian akan mewarisinya. Gak apa-apa, aku cuman keluar dari rumah bawa baju, gak dapat harta, asal aku bisa pergi ke agama yang lebih bagus menurutku. Setelah itu dapat guru yang mana gurunya ngeselin, nyebelin. Kalau kita jadi Salman, kita akan milih udahlah, ternyata agama yang baru sama aja, pemuka agamanya gini, gak bener. Tapi Salman tidak seperti itu. Yusuf sayang, ke atas. Salman ketika uskup yang pertama tuh mati, Salman sabar. Sampai akhirnya diangkat uskup yang kedua. Uskup tuh kayak pendeta level tinggi. Diangkat uskup yang kedua, dan setelah diangkat uskup yang kedua, Salman lagi-lagi menawarkan diri, wahai uskup, izinkan aku untuk menjadi pembantumu. Karena Salman tahu dengan menjadi pembantu dari uskup ini bisa nyebar manfaat ke umat, dan Salman bisa dapat pahalanya juga. Ternyata benar uskup yang kedua beda dengan uskup yang pertama. Uskup yang kedua baik, rajin tahajud. Kristen tapi tahajud, karena Kristennya Kristen murni. Rajin tahajud, begitu zuhud terhadap dunia, dan ngajarin Salman agama Kristen yang lurus. Sampai akhirnya uskup yang kedua ini mati, dan sebelum mati Salman bilang, aku harus pergi kemana lagi wahai uskup kalau engkau meninggal. Lalu uskup yang kedua nyuruh pergi ke uskup yang lain, dan itu Salman sampai ke 6 negara teman-teman, dan berujung di Eropa. Nyampe Eropa, uskup yang soleh semuanya, dari uskup yang pertama doang yang jelek, uskup yang kedua, 3, 4, 5, 6 semuanya soleh. Dan uskup yang ke-6 ketika mau meninggal, Salman sedih, uskup aku harus pergi kemana lagi untuk belajar agama ini. Akhirnya uskup yang ke-6 bilang, wahai Salman, aku udah gak tahu ada lagi orang yang lurus di atas agama Kristen ini. Udah gak ada lagi orang yang lurus di atas agama Kristen yang lurus ini. Orang-orang udah banyak yang menyimpang dari agama ini. Tapi jangan sedih wahai Salman, karena sebentar lagi akan ada Nabi yang kita tunggu-tunggu. Nabi ini memiliki 3 kriteria. 1, Nabi ini tidak mau makan sedekah. 2, Nabi ini mau menerima hadiah. 3, Nabi ini
Di antara kedua pundaknya ada stempel kenabian. Dan meninggallah uskup yang terakhir. Dan Salman bingung harus pergi ke Arab naik apa. Sampai akhirnya di Eropa ternyata ada pedagang dari Arab yang lagi di Eropa. Dan di situ Salman bahagia banget. Wahai pedagang Arab, bawa aku ke sana. Aku ingin pergi ke Arab bersama kalian. Tapi pedagang Arabnya kurang ajar. Kau mau bayar apa? Dan Salman bilang, aku rela semua hartaku, ternakku aku berikan kepada kalian semua asal aku bisa pergi ke Arab. Saking Salman ingin ketemu Nabi SAW dan rela jadi pembantu untuk bisa maslahat ke umat. Walaupun yang pertama dikhianati sama gurunya sendiri. Dan akhirnya Salman rela tuh semua hartanya habis untuk bisa pergi ke Arab. Di tengah jalan Salman malah dijual. Salman dijual di pasar perbudakan dan akhirnya Salman gak ketemu Nabi SAW. Salman malah dijual ke Yahudi yang galak dan Salman kerja jadi budak. Yang asalnya orang kaya berubah jadi pembantu lalu jadi budak. Yang kita tahu budak tuh gak ada harganya. Ditempeleng Salman, kerja keras mati-matian. Tapi Salman tahu Allah gak akan menyia-nyiakan usahanya. Sampai akhirnya udah di Yahudi yang pertama dioper ke Yahudi yang kedua. Dan takdir Allah Yahudi yang kedua tinggalnya di Madinah, di dekat Masjid Kuba maksudnya. Dan saat Salman lagi ada di pohon, lagi manjat pohon kurma, ada seorang Yahudi yang ngetok pintu tuannya Salman. Dan si Yahudi ini bilang, sesungguhnya Nabi terakhir itu sudah ada di Masjid Kuba. Dan di situ Salman langsung gemeteran, langsung turun dari pohon. Dan di situ Salman langsung bilang ke majikannya, wahai majikanku, tadi engkau ngomong apa? Tadi engkau ngebicarain apa? Dan Salman ditempeleng tuh. Apa urusanmu? Udah kamu kerja aja, gak usah ngurusin kami. Dan Salman ketika tahu Nabi SAW ada di Masjid Kuba, itu jantungnya udah berdebar, ingin banget ketemu Nabi SAW. Salman udah perjalanan berapa puluh ribu kilometer untuk ketemu sama Nabi SAW. Hanya beliau ingat sama 3 kriteria Nabi SAW. Beliau gak mau makan sedekah, beliau makan hadiah, beliau di antara 2 pundaknya ada stempel kenabian. Akhirnya Salman ngumpulin kurma, kemudian kurmanya dibawa ke Nabi SAW di Kuba. Tapi beliau ingin ngecek dulu apakah ini benar atau kan bukan Nabi. Salman ngedeketin dan bilang, aku membawa kurma sedekah untukmu wahai pendatang baru. Dan Nabi SAW menerimanya, tapi beliau tidak memakannya. Beliau kasih semuanya kepada sahabat. Itu Salman udah bahagia, ciri-ciri yang pertama. Dan Salman ngumpulin lagi makanan kurma. Itu mungkin gaji harian dia. Sengaja gak dimakan gitu untuk bisa ngasih hadiah ke Nabi kita SAW. Akhirnya datang di hari besoknya, Salman ngasih hadiah kurma. Dan Nabi menerimanya, tapi beliau ikut makan juga kalau kali ini SAW. Bahagia banget. Sampai yang ketiga, stempel kenabian. Dan di situ Salman bingung, aku bisa ngelihat gimana? Itu stempel kenabian di punggung. Sedangkan Nabi SAW jarang buka baju. Sampai ketika suatu saat beliau lagi nguburin sahabatnya di kuburan Baqi. Dan disitulah Salman nerobos di antara jemaah-jemaah yang menghadiri jenazah. Dan Salman ngeliatin di belakang punggung Nabi SAW seakan-akan mencari sesuatu. Sampai akhirnya beliau sadar. Nabi kita SAW sadar bahwasanya di belakang beliau ada orang yang ingin melihat stempel kenabian. Akhirnya beliau sengaja buka bajunya sehingga punggungnya terlihat stempel kenabian. Di situ Salman nangis, teman-teman. Langsung memeluk Nabi SAW. Dicium kening beliau. Sambil nangis tuh Salman. Dan akhirnya Salman cerita ingin bisa ketemu Nabi SAW sampai rela keluar dari Majusi masuk Kristen sampai akhirnya ketemu Nabi SAW. Dan setelah itu teman-teman tahu gak apa yang terjadi? Nabi SAW nawarin Salman, minta ke tuanmu, minta ke majikanmu untuk membebaskan dirimu. Minta syarat. Apa kira-kira dari majikanmu? Minta apa biar kamu bebas? Dan majikannya minta 2 hal, yaitu 1, emas 40 uqiyah
Walaupun ini besaran uqiyah beda-beda, tapi yang pernah baca satu uqiyah itu 350 gram. Berarti 40 uqiyah emas sama dengan 14 kilogram emas. Itu yang pertama. Dua, ingin 300 pohon kurma. Bayangin teman-teman. Buat saman bebas dari perbudakan harus ngasih dua. 14 kilogram emas dan 300 pohon kurma. Dan sahabat Nabi SAW bergotong royong demi membebaskan Salman dari perbudakan. Semuanya gotong royong. Dan akhirnya semuanya bikin itu, nanam pohon kurma. Dan semuanya tumbuh kecuali pohonnya Umar bin Khattab. Ya. Pohonnya Umar tuh gak tumbuh, tapi dimaafkan sama Yahudinya. 299 pohon kurma tumbuh. Satu gak tumbuh tapi dimaafkan. Dan kemudian yang emas, Nabi SAW dapat emas zakat. Dan pas dikasih ke Salman, walaupun itu sebesar telur ayam, tapi ketika ditimbang pas. Jadi berat sesuai request dari Yahudi. Dan akhirnya Salman bebas. Dan gara-gara Salman bebas, Salman jadi ikut perang Al-Ahzab. Gara-gara Salman ikut perang Al-Ahzab, Salman nyelamatin kaum muslimin. Gara-gara apa? Gara-gara public service yang dilakukan oleh Salman dan yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Public service itu gak harus satu orang untuk banyak orang. Bisa banyak orang untuk satu orang. Kita rame-rame, ada saudara kita yang sakit atau miskin, lalu kita rame-rame patungan untuk dia. Itu public service juga. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Kebayang gak sih teman-teman? Para sahabat pernah gak ngira bahwa dengan mereka nyelamatin Salman, akhirnya para sahabat jadi selamat di perang Al-Ahzab? Pernah gak mereka mikir gitu? Enggak. Tapi mereka tulus ngebantu Salman. Maka jangan aneh kalau suatu saat kita berbuat baik dengan tulus, lalu Allah kasih ganjaran yang di luar akal dan logika kita, teman-teman. Asal niatnya ikhlas. Coba jadi murid yang khidmat ke guru. Walaupun nggak menutup mata, harus sampaikan ada juga guru-guru yang kurang ajar. Ya emang memanfaatkan murid-muridnya. Harusnya dari pihak murid berjuang untuk membahagiakan guru, dan dari pihak guru pun berjuang untuk memenuhi kebutuhan murid. Itu yang seharusnya dilakukan. Saling care. Gak seperti orang-orang yang misalnya ngaku, aku keturunan Nabi SAW, hanya murid-muridnya disuruh sujud-sujud, disuruh ngebantu semuanya, dijadikan seperti budak, seperti anjing piaraan. Kalau itu gak benar itu, guru yang seperti itu. Tapi lihat ya, public service yang dilakukan yang terbaik adalah public service yang urusannya itu untuk ke akhirat. Bayangin kalau public service yang sekedar untuk ngilangin duri dari jalan aja pahalanya udah gede. Apalagi public service yang untuk akhirat. Kita khidmat ke guru, yang mana guru ini jadi kebantu. Dia jadi bisa ceramah. Padahal kalau dia gak dibantu, dia mungkin gak bisa nyiapin materi buat ceramah. Karena dia harus fokus sama keluarganya. Dan ngerasa kebantu banget. Ngerasa kebantu banget sama kalian yang pernah tinggal di sini. Lalu jadi bisa ceramah dan kalian dapat pahala itu semua. Insya Allah kalau ceramah ada orang dapat hidayah, kalian dapat pahalanya. Karena kalian banyak ngebantu Arizal. Maka berterima kasih ke kalian semua yang udah ngebantu Arizal. Ada seorang murid Arizal, tinggalnya sekitar 300 km dari sini. Tinggalnya di dekat pantai. Yang kita ketemuannya pun bener-bener random lah. Lagi ceramah di SMA dia di dekat pantai. Lalu kemudian dia nge-follow Facebook Arizal. Lalu iseng-iseng kenalan. Dan setelah itu ajak dia untuk tinggal di sini untuk belajar. Penuhi kebutuhan dia dan dia belajar agama di sini. Datanglah dia dari jarak yang sangat jauh ke Bandung, ke rumah Arizal. Baru 1 atau 2 hari dia orangnya kangenan rumah. Cowok padahal tapi kangenan rumah. Berarti hatinya lembut kan? Luar biasa. Kangen sama orang tuanya. Diam-diam tiba-tiba udah mesen travel pulang. Bayangin. Kaget Arizal. Baru 2 hari di sini tiba-tiba dia bilang, saya mau pulang, travelnya udah nunggu di masjid komplek. Astagfirullah. Kamu udah dibiayain ke sini. Marah kayak gitu, marah banget. Udah ngeluarin biaya biar kamu tinggal di sini, biar kamu belajar. Marahin abis-abisan, teriak-teriakin. Narendra lagi ngelihat kalau nggak salah.
Pas A lagi marahin dia. Nah, Renda anak Ariza ngelihat bagaimana A marahnya ke dia. Kamu kalau sampai ibadahnya salah, jangan salahin di akhirat kalau kamu celaka masuk neraka gara-gara sholatmu gak becus. A marahin gitu. A marahin karena sayang. Coba A mau nanya, kamu kabur dari sini karena A zolim ke kamu? Enggak, A. Beneran A udah baik banget ke saya. Bukan pamer tapi dia sendiri yang ngaku. A udah baik ke saya, A udah pokoknya A baik banget lah. Memenuhi kebutuhan saya, tapi emang sayanya aja yang hatinya gak bisa di sini, saya harus pulang. A. Kamu ingat aja di akhirat kalau gak selamat jangan salahin A. Dan beneran setelah dia pulang, dia gak lepas dari Arizal. Dia tetap rutin kajian Arizal lewat Zoom. Kan biasanya kalau udah dimarahin abis-abisan ya udah bikin status. Bikin status, gak akan pernah lagi belajar sama ustadz kayak gitu. Terus dibikin fitnah lah macam-macam, tapi dia enggak. Dia malah terus belajar lewat medsos, sering nge-like postingan Arizal, hadir selalu di Zoom, walaupun dengan keterbatasan kuota, walaupun dengan ekonomi yang benar-benar terbatas, di bawah garis kemiskinan, tapi tetap berjuang. Tahu apa yang terjadi teman-teman? Setelah 1 atau 2 tahunan, agak lupa, dia ngechat lagi, A, pingin balik ke AA, izinkan saya untuk ke AA 1 bulan ya ayah. Insya Allah saya kuat 1 bulan, A. Saya pingin belajar sholat, A. Pingin belajar sholat dengan benar. Dia datang lagi beneran 1 bulan full, dan dia belajar sholat asli susah pisan lidahnya. Greget aja ngajarin dia sholatnya gimana. Al-Fatihah udah diajarin berulang-ulang entah berapa ratus kali, baran dia total mah salah wae eta. Ya Allah, bener. Kalau boleh mah pingin digampar, tapi haram gak boleh. Tapi dia tuh sabar teman-teman, sabar. 1 bulan pulang, bacaan sholat masih kacau, tapi dia udah berjuang terus aja. Dia tetap ikut kajian, dan akhirnya dia datang lagi minggu lalu ke rumah ini, terus dites, dan alhamdulillah udah AACC, bacanya udah sah ini insya Allah. Cuman perlu diistiqomahin aja. Pas dites udah sah, tapi kadang-kadang miss, kadang sukses kadang miss. Tapi sekarang dia udah bisa sah secara fikihnya. Tapi dia insya Allah sholatnya udah diterima dari semenjak kapan? Dari semenjak dia mulai belajar, udah diterima oleh Allah insya Allah sholatnya. Cuman lama gitu loh, sampai akhirnya Allah mudahkan beliau untuk seperti ini. Karena khidmatnya, bisa jadi karena khidmatnya. Public service seperti ini yang harus kita lakukan teman-teman. Ingat, public service itu banyak. Tapi yang paling utama adalah public service yang langsung untuk akhirat teman-teman. Ini maaf ya, bukan bermaksud ngobrolin duniawinya, tapi justru ngingetin akhiratnya gitu. Kalian bayar grup tiap bulan ke Arizal. Coba deh niatin, ya Allah, dengan uang ini mudah-mudahan bisa ngebuat Arizal jadi tercukupi kehidupannya, sehingga Arizal bisa dakwah terus. Maka semoga uang ini bisa berpahala besar kelak ya Allah di hari kiamat. Itu pahalanya insya Allah gede banget teman-teman. Ngomong gini biar kalian gak ngerasa terlalu sayang dengan uang yang dikeluarkan gitu ya. Kalian bisa dapat pahala besar banget insya Allah dengan itu. Tapi sekali lagi khawatir ucapan ini cenderung ujung-ujungnya jadi lebih ke promosi. Maka ingin sekali lagi mengulang disclaimer tadi, bahwa berjuang mengingatkan ini untuk akhirat, bukan untuk ngambil manfaat duniawi dari kalian. Kalaupun Arizal memang dapat profit duniawi dari kalian dengan cara yang halal, tapi lebih ingin mengingatkan kalian bahwasanya profit duniawi yang kalian kasih ke Arizal itu, insya Allah itu jadi public service yang pahalanya gede banget buat kalian. Saat Arizal berjuang berdakwah, kalian mudah-mudahan dapat pahala dari dakwah yang Arizal lakukan. Dan terakhir teman-teman, ini sebagai penutup sebelum masuk tanya jawab, kita beres jam 10 lebih 10 insya Allah ya. Dan besok pagi insya Allah jam 5.30 ada kajian fikih. Yang bisa hadir secara langsung itu lebih bagus tentunya. Jadi nginep di sini. Masih ingat kisah seorang polisi yang beliau lagi ngejaga di jalan raya, tiba-tiba ada mobil yang kecelakaan. 2 mobil kecelakaan. Dan saat polisi ini mau mentalkin salah satu dari
pengemudi mobil tersebut, si pengemudi tersebut malah nyanyi dan mati. Lalu polisi ini pergi ke pengemudi kedua, disuruh ngucapin la ilaha illallah, tapi malah nyanyi dan mati. Polisi tersebut serem banget. Serem ngeliat 2 orang mati di depan matanya sendiri, gak bisa ngucapin la ilaha illallah. Padahal keduanya muslim, tinggal di negeri yang 100% muslim. Akhirnya berlalulah masa sampai 6 bulan kemudian, polisi ini kebetulan lagi ada di jalan tol, lagi di bahu jalannya. Ada mobil yang tiba-tiba ke pinggir, bannya kempes. Lalu pengemudi ini ke belakang untuk ngecek ban, lalu tiba-tiba dari belakangnya ada mobil kecepatan tinggi yang remnya blong, langsung nabrak si orang tadi. Dar di belakangnya. Itu tulang belakangnya langsung patah, teman-teman, tergeletak, darah udah bercucuran di mana-mana. Itu di depan polisinya. Dan sang polisi lagi-lagi mendekati pengemudi yang ketiga ini. Dan saat polisi ini mau membantu untuk talqin, tapi ternyata pengemudi ini malah udah duluan mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Dan si pengemudi ini dia ngaji, baca Quran dengan suara yang indah, sampai suaranya mulai menghilang dan mati. Polisi ini akhirnya yang telepon ambulan, kemudian dibawa ke rumah sakit. Pas ngelihat itu begitu serem ya kondisi, wah tubuhnya udah serem banget. Dan itu banyak pengunjung rumah sakit yang ngelihatnya. Itu kenapa? Akhirnya kemudian sampai di ruang jenazah, lalu dokter nelpon orang tuanya. Saat ditelepon ngasih tahu kalau anaknya meninggal, orang tua tersebut tentu sedih, tapi mereka pun ngucapin alhamdulillah. Kenapa? Itu adalah hari Senin, hari libur sang anak. Dan si anak ini yang meninggal ini, setiap hari Senin dia rutin pergi ke kampung neneknya di kota seberang, membawa sembako, buah-buahan, roti, majalah-majalah Islam, kaset-kaset Islam. Jadi si anak ini rutin setiap Senin pergi ke kampung neneknya untuk dakwah, sekaligus ngasih makanan-makanan ke orang-orang miskin. Dan Allah matikan saat lagi perjalanan di hari itu. Allahu Akbar. Itulah teman-teman, ketika kita melakukan sesuatu ikhlas. Dan itu setelah itu diceritakan ke sang dokter ini dia inisiatif ngasih pengumuman di rumah sakit. Dan akhirnya pengunjung rumah sakit itu pada kagum dengan kisah si pemuda ini. Akhirnya seluruh pengunjung rumah sakit ikut mensolat jenazahkan si pemuda ini. Masya Allah teman-teman. Itulah kalau orang udah ngelakuin sesuatu ikhlas karena Allah, Allah akan perlihatkan keajaiban-keajaiban bahkan setelah matinya. Public service yang harus kita mulai dari sekarang. Ingat ya, nanti kalau misalnya buang sampah, langsung ingat, ya Allah, aku gak ingin ada binatang-binatang yang terzolimi gara-gara sampah ini, ya Allah. Langsung ingat aja pemandangan kura-kura yang kelihatan nangis gitu, lumba-lumba yang nangis. Terus kalian pas lagi ngebuang sampah itu, coba niatin tuh di hati kalian ingin nyelamatin lingkungan, ingin nyelamatin hewan-hewan dari celaka gara-gara sampah. Itu pahalanya gede teman-teman. Asli dah, apa kalau ngelihat ada binatang yang nangis, tak ikut nangis gitu, sedih. Ngelihat binatang nangis gara-gara itu, gara-gara ulah manusia. Langsung teringat dengan anjing yang dikasih minum sama pelacur. Dia diampuni dosanya, maka A pun berharap itu bisa diampuni dosa-dosa Arizal gara-gara buang sampah. Sekedar sesimpel buang sampah, apalagi sesuatu yang lebih besar, dakwah dan sebagainya. Semoga Allah ikhlaskan hati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Terima kasih teman-teman yang udah ngedengerin sampai akhir. Silakan yang mau tanya jawab bisa tanyakan, dan yang belum bisa nanya karena terbatas waktu, silakan nanti bisa tanya di WhatsApp gratis. Tapi tiketnya kalian harus screenshot ini ya, screenshot. Kaidah sholat dan wudhu saat memiliki luka, dan kaidah sholat dan wudhu saat harus dirawat dengan level mobilitas yang berbeda-beda. Baik, ini pertama, wudhu saat kita punya luka, dilihat dulu. Kalau lukanya luka kecil yang gak berbahaya kena air,
mungkin akan memperlambat kesembuhan, tapi sangat minor banget, maka ya jangan ditutupi luka tersebut. Biarin wudhu dengan kena air aja. Tapi kalau lukanya kecil, cuman dengan kena air terus-menerus bakalan infeksi kayak atau apa kayak, maka luka tersebut ditutup aja. Ditutup. Kemudian wudhu seperti biasa, dengan pengecualian bagian yang ditutup tersebut jangan dikenain air. Jangan dikenain air. Seperti itu ya. Itu untuk luka yang kecil, luka yang gede sama. Apalagi patah tulang yang akhirnya harus digips, maka seperti biasa, wudhu seperti biasa, cuman di bagian gipsnya cukup kita elap. Ya, cukup kita elap. Lap pakai jadi tangan kita basah, dikepretin dulu, habis itu diusap. Gitu. Adapun yang lainnya yang masih bisa dibasuh, maka basuh. Begitupun kalau kalian lagi diinfus. Jangan sampai gara-gara pengen wudhu sempurna, infusnya dicabut dulu, colok lagi. Gak bisa. Kalian asal-asalan. Ketika wudhu tuh susah itu kalau lagi diinfus kayak gitu. Gak bisa sempurna. Tapi wudhu semampu kalian. Bagian-bagian yang gak bisa kena air karena keterbatasan kalian, itu dimaafkan. Ya, seperti itu. Terjawab Bintang? Bintang terjawab? Untuk yang satu? Kejawab ya? Oke, insya Allah. Sekarang untuk yang keduanya, kaidah sholat dan wudhu saat harus dirawat dengan level mobilitas yang berbeda-beda. Kalau misalnya kita turun dari kasur akan berbahaya seperti orang yang sakit tifus yang gak boleh banyak gerak, bahkan dipakein kateter, maka dia jangan berwudhu, dia cukup tayamum aja dan sholat apa adanya walaupun bernajis. Adapun kalau dia masih sanggup untuk berdiri dan tidak membahayakan, maka dia usahakan berdiri. Dia wudhu sebagaimana biasanya, kemudian dia sholat dengan berdiri. Kemudian ketika ruku dan sujud itu nggak mungkin kalau lagi diinfus dia sujud, apa yang terjadi? Gubrak nantinya infusannya. Kecuali kalau ada orang yang ngebantuin megang infusannya sehingga bisa di-adjust saat lagi sujud diturunin gitu. Tapi itu akan merepotkan dan gak semua orang yang nungguin paham dan mau ngebantu, gak semua. Ya kayak misalnya orang tua kita pas kita minta bantuan, mah tolong nanti pas aku sujud infusannya agak diturunin. Mama langsung bilang, udah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kesanggupannya. Udah sholat duduk aja sambil berbaring aja. Kan gak semuanya paham ya. Ya udah kalau gak semuanya paham, kita sholat apa adanya aja semampu kita. Kalau masih sanggup berdiri, kalau enggak maka duduk. Nah Bin, ini cuma bisa ngasih secara global. Untuk per case-nya itu harus dikonsultasikan lagi. Paham ya Bin ya? Karena ini ilmunya secara global. Untuk per case tuh gak bisa disamakan. Kayak misalnya Noval waktu dulu sakit tipes ya Pak, atau pas lagi operasi usus buntu, mungkin itu gerak aja udah gak bisa, saking sakitnya. Mungkin kalau pipis juga harus pakai pispot gitu, karena emang udah susah banget ya. Maka sholat apa adanya, dalam kondisi najis, dalam kondisi gak wudhu gak apa-apa ya. Jadi emang harus dikonsultasikan secara private, tergantung case-nya. Nanti kita timbang dulu ya. Ada kalau nggak per case takutnya nanti jadi gagal paham kayak tadi. Bilang kalau luka kecil yang nggak berbahaya silakan wudhu aja gitu ya. Nanti ada luka kecil di kepala bolong tapi kecil banget, mandi masuk air mati. Sahabat Nabi SAW kayak gitu. Sampai Nabi teriak SAW, qatalahumullah. Itu ada sebagian sahabat yang nyuruh ke sahabat yang luka di kepala, kamu kalau junub ya mandi, tetap harus guyur air. Akhirnya sahabat ini yang kena luka pas junub gucurin air masuk ke otak, itu masuk ke kepala, meninggal. Nabi marah besar SAW sambil beliau teriak, qatalu, mereka udah ngebunuh sahabat itu. Qatalahumullah, semoga Allah bunuh mereka. Serem doa Nabi SAW. Tapi kita tahu kaidahnya ya, kalau Nabi SAW mendoakan untuk seseorang ini diridhoi oleh Allah, maka doa tersebut insya Allah akan tertolak, nggak akan dikabulin oleh Allah. Kenapa coba, ada yang tahu nggak? Karena Nabi SAW udah ngasih syarat ke Allah, ya Allah, aku manusia biasa. Kalau ini intinya ya, kurang lebih hadisnya gini, kalau aku mendoakan sesuatu yang tidak pantas untuk seseorang, yang tidak pantas untuk dapat doa tersebut, maka
aku hanyalah orang biasa ya Allah. Artinya seakan-akan beliau tuh bilang, ya Allah kalau aku ngedoain seseorang yang gak pantas, maka berikan yang pantas untuk dia. Makanya kenapa ketika Nabi SAW mendoakan Muawiyah, kan beliau tuh manggil Muawiyah, tapi Muawiyahnya nggak datang-datang. Akhirnya beliau ngedoain semoga nggak pernah kenyang Muawiyah. Dan beneran Muawiyah nggak pernah kenyang. Sampai kalau sekali makan tuh ayam 7 teman-teman, 7 ekor sekali makan ayam 7. Nah, memang kalau dari sisi kesehatan, dari sisi keutamaan, sekali makan 7 ayam bagus nggak? Aduh, nggak bagus, kolesterol, kebanyakan protein ada ya. Cuman para ulama justru memuji Muawiyah. Itu adalah nikmat yang besar dari Allah. Bisa hidup dengan makan banyak. Dan asli A juga kepikiran Ate pingin kayak Narendra gitu. A nih makan sedikit jadi gendut. Tapi Narendra makan banyak gak gendut-gendut. Dan A tuh seneng makan, cuman A harus nahan makan. Karena sedikit makan aja A jadi gendut. Sehingga A rada kesiksa gitu. Mau makan ini, aduh takut jadi gendut gitu ya. Narendra bisa makan banyak ke gendut-gendut. Asli ama pingin kayak Narendra, ya Allah, pingin makan all you can eat gitu, 2 kilo daging, kan nikmat, tapi nggak gendut, nggak kolesterol. Itu nikmat dari Allah. Makanya Muawiyah, ketika para ulama membahas hadis Nabi SAW tentang doa beliau Muawiyah semoga nggak pernah kenyang, justru para ulama akhirnya jadi memuji Muawiyah, bukan menjelekkan Muawiyah sebagaimana yang dilakukan sebagian ormas yang bilang Muawiyah pengkhianat gitu. Nauzubillah. Itu kalau berani bilang Muawiyah pengkhianat itu sesat itu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Ada yang mau nanya dari kalian? Ya, silakan Habib. Mau nanya, Boleh. kalau misalkannya kita ikut jadi makmum di sholat imam sholat isya, tapi kita jadi makmum terus kita masbuk di rakaat kedua, namun kitanya sholat maghrib gitu, apakah kan di situ ketika rakaat Paham? saya Udah paham. Jelasin lagi. Jadi Habibi pulang perjalanan misalnya ya, terus nyampe masjid, imam tuh sholat isya. Sholat isya berapa rakaat? 4. Sedangkan Habibi mau sholat maghrib. Jadi Habibi sebagai makmum sholat maghrib di belakang imam yang imamnya lagi sholat isya. Tapi si imamnya kebetulan udah 1 rakaat tuh. Jadi imam rakaat kedua, sisa berapa rakaat lagi? Imam 3 rakaat lagi kan? Isya 4 rakaat, tapi dia udah 1 rakaat. Berarti si imam sisa tinggal 3 rakaat. Sedangkan Habibi emang mau sholat maghrib, yang emang sholat maghrib 3 rakaat. Jadi Habibi datang di rakaat keduanya imam, sedangkan Habibinya sendiri rakaat pertama. Nanti pas imam rakaat keempat, Habibi rakaat ketiga maghrib kan, jadi pas banget. Ya udah kalau gitu imam salam ikut salam, karena rakaatnya udah pas gitu. Ya, kalian gak usah mikirin, tapi nanti tasyahudnya jadi nggak sesuai dengan kaidah. Kalau sholat maghrib tasyahudnya rakaat keberapa aja? 2 dan 3. Tasyahud mah nggak usah terlalu dipermasalahkan. Wong kita sholat maghrib aja tasyahudnya bisa 4 kali. Kalau kita ikut imam pas imamnya udah lewat dari ruku rakaat ke terakhir, kita ikut tasyahud di awal, kemudian bukan kayak gitu. Imam udah rakaat keberapa ya? Biar tasyahudnya kedua ya. Kalau imam udah di rakaat kedua, terus dia udah bangun dari ruku, maka kita tasyahudnya jadi sholat maghrib 4 kali jadinya tasyahudnya. Padahal cuma 3 rakaat maghrib, tapi ikut tasyahudnya 4 kali. Jadi gak usah permasalahkan masalah tasyahud. Kayak tadi, sholat isya kan 4 rakaat, tapi ada tasyahud awalnya kan. Cuman Arizal sholat di belakang imam yang lagi taraweh sholat 4 rakaat. Kalau imam taraweh 4 rakaat, ada tasyahud awalnya nggak? Nggak ada. Boleh nggak sholat di belakang imam yang lagi, imam 4 rakaat taraweh, 4 rakaat isya, jadi makmum? Boleh. Walaupun nggak ada rakaat, nggak ada tasyahud awalnya, nggak ada masalah. Ya. Wah iya kok. 2 menit lagi terakhir. Serendah iman itu menyingkirkan maksiat dari jalan. Kalau menghindari maksiat tapi bukan public service itu gimana? Menghindari maksiat, ya menghindari maksiat itu salah satu cabang keimanan yang tinggi justru. Ya. Menghindari maksiat itu bisa jadi
Entah ya, karena kita nggak tahu level-levelnya berapa, karena Nabi SAW dalam hadis tersebut cuma menyampaikan dua. Iman tertinggi adalah apa? La ilaha illallah. Iman terendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Terus kalau yang iman level 2 sampai level 69-nya apa? Ibnu Hajar al Asqalani melisnya di kitab Fathul Bari, tapi nggak ada kesepakatan ulama karena amal tuh banyak banget. Ada di antara iman berbuat baik ke orang tua, jihad, apalagi ngomong yang baik, sedekah, macam-macam poin-poinnya. Menjauhi maksiat juga termasuk, dan itu bisa jadi masuk ke level yang tinggi banget. Oke. Aris, Al-Fatihah yang dibaca imam buruk bisa membuat sholat batal. Betul. Apakah termasuk juga jika imam membaca super cepat di rakaat 3 dan 4 sholat jahar? Karena terkadang ada beberapa yang terbilang tidak masuk akal kecepatannya, walau saat rakaat 1 dan 2 bacaannya baik. Bagus ya. Jadi ini sering bahas, kalau di rakaat ketiga dan 4 imam tuh super ngebut. Di rakaat 1 imam bacaannya tajwidnya bagus, rakaat kedua tajwidnya bagus, rakaat ketiga dan 4 kan kita nggak ngedenger bacaan imam nih. Imam sholatnya sir kan, rakaat 3 dan 4 di sholat isya. Akhirnya kita sebagai makmum baru baca 4 ayat, imam udah ruku. Apakah sholat kita batal? Jawabannya ada rincian. Rekam nih Aris ya. Ini Aris yang kemarin nanya atau Aris yang SMA 1 Babelan atau Aris yang di sini ya? Gak mungkin ya di sini Pak. Ya, rekam nih. Ini rinciannya ya. Jadi ini pertanyaan terakhir ya. Yang belum terjawab, screenshot kemudian tanya di WhatsApp. Rinciannya begini. Kalau imam bacaannya itu super pelan sampai tingkat kepelanannya tuh hampir setara dengan rakaat 1 dan 2, maka makmum wajib bereskan surat Al-Fatihah. Kalau imam ruku, makmum belum habis Al-Fatihah, kudu habisin dulu Al-Fatihah. Imam itidal belum beres, tetap wajib habisin Al-Fatihah. Dan kita tetap wajib menghabiskan Al-Fatihah. Kita dikasih excuse, kita dikasih uzur untuk boleh telat sampai 5 gerakan. Sampai 5 gerakan. Yakni sampai sujud keduanya imam. Ya. Jadi kita boleh telat sampai 5 gerakan. Tapi kalau imamnya super ngebut, sebagaimana yang ditanyakan oleh Aris, maka para ulama mazhab Syafi'i mengkiaskan para makmum itu sama posisinya seperti orang masbuk. Orang masbuk rentan untuk nggak beres baca Al-Fatihah ya. Nah untuk kita yang sebenarnya kita nggak masbuk sih, kita ikut dari rakaat awal sebenarnya. Cuman di rakaat ketiga dan 4 imamnya super ngebut. Nah kata para ulama, rakaat 3 dan 4 kita tersebut dihukumi sama seperti para masbuk. Yakni kalau tidak beres Al-Fatihah pun sholat kita tetap sah. Dan kalau imam ruku, kita ikut ruku aja langsung, tidak perlu menghabiskan Al-Fatihah. Paham di sini? Itu rinciannya. Ya, jadi udah terjawab. Kalau imam super ngebut ya tahu, pernah sholat di Masjid Darut Tauhid Agim. Ada syekh dari Arab Saudi. Ceramahnya wow, bagus banget. Bacaan Qur'annya wow, sangat sempurna. Versi Arizal sih itu sempurna banget lah. Rakaat 1, wah indah banget. Rakaat 2, indah banget. Rakaat 3, aslina aneh. Dia berdiri untuk rakaat ketiga. Kami baru berdiri dari tasyahud awal. Baru baca bismillahirrahmanirrahim. Dia udah ruku lagi. Allahu Akbar, itu jemaah sampai pada freeze. Atau ngeliat ya dari samping kanan kiri gak ada yang ikut ruku dah. Bingung, astagfirullah, rakaat 3 baca apa? Baru berdiri, kita baru berdiri banget, dia udah ruku lagi. Baca apa ini imam? Apakah imam ini mazhab Hanafi? Yang mana dalam mazhab Hanafi baca Al-Fatihah itu bukan rukun tapi wajib. Artinya kalau nggak baca Al-Fatihah tetap sah tapi dosa.
Sehingga si imam ini sengaja nggak baca Al-Fatihah biar dosa. Iya ada. Dan itu Ibnu Hajar al-Asqalani sampai mengkritisi di kitab Fathul Bari. Ada sebagian imam mazhab Hanafi itu sengaja nggak baca Al-Fatihah loh. Biar apa? Biar dosa. Yang penting ingin memperlihatkan bahwasanya baca Al-Fatihah itu bukan rukun. Sholat kita sah tapi kita dosa. Bangga banget ini imam. Ada asli itu real. Bukan main-main itu. Nah pada saat itu udah kami baru baca Al-Fatihah saat satu ayat kami langsung ruku. Tapi habis itu langsung dinasehatin sama Ustadz Roni Abdul Fattah. Ustadz Roni kan sebagai penerjemah syekh, tapi beliau nggak malu untuk nasehatin syekhnya. Syekh, terlalu cepat ini bacanya, baca apa gitu, ini bingung ama. Makanya sekali lagi, AA tidak pernah kagum secara sempurna pada seorang ustadz. Nggak pernah. Kecuali sampai A melihat bagaimana ustadz tersebut sholat di rokaat 3 dan 4-nya. Kalau ternyata rokaat 3, 4-nya itu tenang, pelan, persis dengan rokaat 1 dan itu istiqomah, acungi jempol, sangat kagum pada dia. Dan baru punya 2 orang yang kagumi dalam hal ini. Yang pertama adalah Kang Demsi, pementor Arizal sendiri kelas 12 waktu masih kelas 10 di SMA 2 Bandung. Yang kedua adalah Umar Zog, guru Arizal waktu di Australia, karena itu istiqomah dalam sholatnya tuh tenang walaupun di rokaat yang sir. Itu aja teman-teman, maaf telat 5 menit. Terima kasih yang udah sampai akhir. Sampai ketemu di pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau saja. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku tobat padamu. Besok ada kajian fikih jam 5.30 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, waduh pulang ini? Saya izin. Oh boleh. Sip. Oke. Yang mau ke WC dulu monggo. Ali apa kabar? Makasih udah hadir ya. Oh, ini